memperkenalkan diri, nama saya Desirtna Ening Tias, NIT 23082749. Saya dari kelas Alpha Airport dari Prodi D3 Manajemen Transportasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan kebijakan bea cukai di negara Indonesia dan juga Belanda. Sebelum itu, tahu nggak sih apa itu bea cukai? Bea cukai terdiri dari dua kata. Yang pertama ada bea. Bea adalah sebuah pungutan oleh negara terhadap barang yang diekspor atau diimpor. Sedangkan cukai adalah pungutan negara pada sebuah barang yang memiliki karakteristik sesuai pada perundang-undangan cukai yang ditetapkan. Badan atau lembaga yang menangani bea cukai adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang ketentuan barang bawaan penumpang yang masuk ke Indonesia dan Belanda. Yang pertama di Indonesia sendiri, barang pribadi itu tidak boleh lebih dari $500, telepon seluler atau komputer itu maksimal 2 unit, dan yang ketiga ada alkohol kadar di atas 22% itu boleh sebanyak 1 liter, dan di bawah 22% itu 2 liter, dan maksimal 200 batang rokok atau 100 gram tembakau. Dan untuk pakaian atau aksesoris itu dibatasi sebanyak 5 buah untuk barang baru dan 15 buah untuk barang lama. Dan untuk di Belanda sendiri tidak jauh berbeda. Yang pertama, barang pribadi tidak boleh melebihi maksimal $500, dan yang kedua barang elektronik maksimal 2 unit. Yang ketiga, alkohol kadar di atas 22% dibatasi 1 liter, dan di bawah 22% sebanyak 2 liter. Untuk maksimal 200 batang rokok atau 50 cerutu atau 250 gram tembakau. Tidak ada pembatasan untuk barang pribadi selama bukan barang just tip. Untuk kesimpulannya, di antara dua negara ini tidak jauh berbeda. Mereka sama-sama memiliki batasan dalam jumlah alkohol, tetapi dalam selisih tembakau itu selisih 150 gram lebih banyak di Belanda dibandingkan Indonesia. Dan untuk barang pribadi, setiap pakaian atau yang lainnya sama-sama tidak ada batasan selama barang yang digunakan itu untuk pribadi atau bukan barang just tip dan tidak lebih dari $500. Dan untuk yang kedua, kita akan membahas barang yang diimpor di Indonesia sendiri. Untuk barang elektronik itu ada smartphone, televisi, laptop, AC, mesin cuci, dan lain-lain. Itu asalnya dari Cina, Korea Selatan, dan Jepang. Untuk kendaraan seperti Toyota, Honda, dan Suzuki itu berasal dari Jepang, dan Wuling itu dari Cina. Untuk alat-alat diagnosa, alat-alat kesehatan medis itu ada alat-alat diagnosa, alat bantu dengar, alat bantu jalan. Yang 94% alat kesehatan dari Indonesia itu berasal dari impor yang berasal dari Asia, Eropa, dan juga China. Dan untuk obat-obatan kimia dan herbal kebanyakan diimpor dari Cina, India, dan Jerman. Untuk perabotan dapur, perabotan kamar tidur, hingga perabotan ruang tamu itu diimpor dari Cina, Malaysia, dan Thailand. Dan untuk produk fashion sendiri seperti tas dan aksesoris itu kebanyakan dari Cina, Korea Selatan, dan juga Jepang. Dan untuk barang yang diimpor di Belanda itu di Belanda itu impor utamanya ada bahan bakar, ada mesin, makanan, hewan hidup, farmasi, dan elektronik. Untuk negara yang mengimpor kebanyakan 70% dari Jerman, 10% dari Belgia, 8,5% dari China, 6,9% dari Inggris, 6,6% dari Amerika Serikat, Rusia, dan Italia. Untuk kesimpulannya sendiri, di Indonesia lebih sering mengimpor barang dari China, Jepang, dan Korea Selatan dikarenakan barang-barangnya murah dan kualitasnya lumayan bagus. Sedangkan Belanda lebih sering mengimpor barang-barang dari Jerman. Indonesia memiliki sumber daya alam yang banyak seperti bahan bakar, tetapi kurangnya berinovasi untuk membuat produk seperti kendaraan. Sedangkan barang ekspor dari Indonesia yang tertinggi, mereka mengekspor makanan olahan, perhiasan, ikan dan produk perikanan, kerajinan, rempah-rempah, karet dan produk karet,
sawit, alas kaki, otomotif, udang, kakao dan kopi, batu bara, mineral, dan sebagainya. Belanda adalah eksportir terbesar ketiga di kawasan Euro dan lebih dari 2/3 PDB-nya berasal dari perdagangan barang. Dan untuk ekspor utama di Belanda sendiri terdapat mesin dan peralatan transportasi, bahan bakar mineral, makanan, pakaian dan alas kaki, dan juga produk farmasi. Lebih dari 60% ekspor total dikirim ke negara Uni Eropa, ada Jerman, Belgia, Prancis, Inggris, Amerika Serikat, Italia, dan Jepang. Dan untuk kesimpulannya, Indonesia lebih sering mengekspor barang mentah dari sumber daya alam yang ada di Indonesia karena Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya alam, karena Indonesia ini sangat kaya akan hasil alamnya, sedangkan Belanda ini lebih sering atau lebih banyak mengekspor barang setengah jadi seperti mesin atau peralatan yang lainnya. Mungkin sekian penjelasan dari PPT saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.